Halo semuanya, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku When English Rings a Bell. Di chapter 3, What Time Is It? Di bagian ini kita akan bahas the time bagian ketiga di halaman 44 sampai dengan 47. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan bahas bagian observing and asking questions. We will learn to tell what we usually do on Sunday. Kita akan belajar untuk memberitahukan apa apa we usually do yang biasanya kita lakukan on Sunday di hari Minggu. Nah, here are what we will do. Ini adalah apa yang akan kita lakukan. First, pertama-tama, we will listen carefully to our teacher read the conversation. Kita akan mendengarkan dengan seksama kepada guru kita, kalau sekarang sama Karina, membacakan conversation atau percakapan. Second, yang kedua, we will repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Kita akan mengulang percakapan setelah guru kita atau setelah Karina, kalimat demi kalimat. Then, kemudian, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Jadi, kemudian nanti adik-adik dalam sebuah grup ya atau kelompok akan bermain peran ya, play the roles, nanti akan bermain peran of the speakers in the conversation. Jadi akan bermain peran dari orang-orang yang berbicara di percakapan ini. Nah, jadi di sini ada Lina dan siapa ya ini? Dayu ya. Listen carefully. Nanti didengarkan, boleh diulang lagi videonya untuk mengulang percakapannya ya. Supaya pronunciation-nya atau pengucapannya nanti adik-adik bisa. Hi Lina, what do you usually do on Sunday morning? Hi Lina, what do you usually do on Sunday morning? On Sunday, artinya ya. Artinya, Hi Lina, apa yang biasa kamu lakukan di hari Minggu pagi? On Sunday morning, I usually go to the park with my family. On Sunday morning, I usually go to the park with my family. Di minggu pagi, aku biasanya pergi ke taman bersama keluargaku. What time do you go to the park with your family? What time do you go to the park with your family? Jam berapa kamu pergi ke taman bersama keluargamu? I usually go there at 7 in the morning. At 7 o'clock ya, bacanya in the morning. I usually go there at 7 o'clock in the morning. Aku biasanya pergi ke sana jam 7 di pagi hari. Ya, lalu habis itu kita ke sini. What about you, Dayu? What do you usually do on Sunday morning? What about you, Dayu? What do you usually do on Sunday morning? Bagaimana dengan kamu, Dayu? Apa yang biasa kamu lakukan di hari Minggu pagi? I usually go to the traditional market with my father. I usually go to the traditional market with my father. Aku biasanya pergi ke traditional market, itu pasar tradisional ya, seperti pasar yang ada di, mungkin bukan supermarket, tapi pasar yang biasa ada penjual dan pembelinya ya. Kemudian, oh really? What time do you usually go there? Oh, really? What time do you usually go there? Oh, benarkah? Kapan, jam berapa atau kapan biasanya kamu pergi ke sana? About 6:30 atau kita biasanya bilang about 30 past 6 in the morning. Ya. The vegetables are still fresh at that time. You should go there. Sekitar jam 6:30 di pagi hari. Sayurannya masih segar pada jam itu. Kamu harus ke sana. Sure, I'll tell my mom about it.
Tentu saja aku akan memberitahu ibuku tentang hal itu. Nah, kemudian berikutnya. We will learn to say about hour and the minute of the time. Kita akan belajar untuk menyebutkan jam dan juga menit dari waktu. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja dalam kelompok. First, pertama-tama, we will read the conversation carefully. Kita akan membaca percakapan dengan seksama. Second, we will discuss and decide the information of the conversation. Kita akan mendiskusikan dan memutuskan informasi dari percakapan tersebut. Then, every one of us will handwrite the missing information from the conversation. Kemudian, setiap orang dari kita akan menuliskan informasi yang hilang dari percakapan tersebut. Nah, ini ada petunjuknya seperti biasa ya. Bisa menggunakan kamus ya. Kemudian ingat untuk menggunakan punctuation mark ya. Lalu kemudian say the sentence loudly, clearly and correctly. Ya. Yuk kita ke sini. Nah, on titik-titik. Lina and her family go titik-titik. They usually go there at titik-titik. Nah, ini ada informasi dari Lina ya. Nah, ini tuh mereka menceritakan aktiviti mereka di hari Minggu. Jadi, on Sunday. Ada morningnya ya, kita coba lihat. Ya, Sunday morning. Jadi, kita bisa tambahkan Sunday morning. Lina and her family go to the park. Ya, go to the park. They usually go there at 7 o'clock. Ya. Lalu kemudian sekarang Dayu ya, on Sunday morning juga. On Sunday morning, Dayu and her family go to, mereka kalau Dayu pergi ke traditional market. Traditional market. They usually go there at ini 06 ya, 06.30. Perginya tuh jam 06.30. Ya, atau 30 past 6. Nah, on Sunday morning ya. Nah, ini sudah selesai. Kita sekarang ke halaman berikutnya. Oke. Nah, sekarang collecting information. Jadi kita nanti akan mengumpulkan informasi. We will find out and tell our daily activities and the daily activities of one classmate. Kita akan mencari tahu dan memberitahukan aktivitas sehari-hari kita dan juga aktivitas sehari-hari dari satu orang teman sekelas kita. Here are what we will do. Ini adalah apa yang akan kita lakukan. First, pertama-tama, we will work in pairs. Ya, kita akan bekerja sama dalam kelompok. Second, yang kedua, we will interview each other to know what we usually do every day and the time we do each activity. Nah, kita akan menginterview ya, saling menginterview satu sama lain untuk mengetahui apa yang biasa dilakukan setiap hari dan juga waktunya ya yang dilakukan untuk aktivitas tersebut. Then, kemudian we will put the information in the table. Kita akan memasukkan atau menuliskan informasinya di dalam tabel. Nah, kalau ini informasinya sama ya setiap kali ya. Nah, sekarang nanti interview ya, aktivitasnya mulai dari bangun tidur, jam berapa, lalu habis bangun tidur, apakah sarapan dulu atau mungkin mandi dulu ya, nanti dicatatkan jamnya. Jadi nanti ini disesuaikan dengan teman yang dengan diri kalian sendiri. Untuk you itu kalian, your friend itu teman kalian. Ya. Nah, biasanya daily activity yang ada mungkin di sini akan Karina tuliskan aktivitas-aktivitas ya, aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan. Mungkin setelah wake up, ini bisa take a bath. Ya, take a bath. Setelah itu mungkin bisa dress up. Dress up itu berpakaian. Kemudian mungkin setelah itu
sarapan ya. Sarapan itu breakfast. Breakfast. Nah, Karina nggak tuliskan artinya ya, karena sudah Karina ucapkan. Kemudian setelah sarapan, ini hari apa ya tadi katanya? Oh, di sekolah ya, berarti mungkin di hari-hari sekolah. Setelah breakfast, ini disambung. Setelah sarapan, mungkin pergi ke sekolah ya. Berarti go to school. School. Pergi ke sekolah. Terus apa lagi? Berarti misalnya di sekolah tidur siang, take a nap. Take a nap, tidur siang. Terus ngerjain PR ya. Do my homework. Ya. Terus apa lagi ya biasanya? Oh, tadi ini harusnya di sini pulang sekolah makan dulu ya, makan siang ya. Lunch. Ya, have a lunch. Have a lunch. Nah, terus kemudian biasanya habis homework, terus misalnya sore hari itu take a bath lagi ya. Take a bath. Terus dinner mungkin ya, dinner. Habis makan malam maybe apa ya? Belajar ya. Kalau belajar berarti boleh study. Atau kalau misalnya tidur, langsung tidur berarti go to sleep. Nah, udah selesai berarti ya, nanti balik lagi ke wake up. Nah, ini daftar-daftar dari kegiatan-kegiatan yang mungkin biasa kita lakukan setiap hari, ya. Oke, kita masih bahas yang ini ya, kita sampai halaman 47 kalau nggak salah. Ya, betul. Jadi, kita akan bahas ini. We will report our findings in good sentences. Kita akan melaporkan temuan-temuan kita dalam kalimat yang baik. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama-tama, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari contohnya dengan seksama. Second, we will make sentences about our daily activities. Kita akan membuat kalimat tentang daily activity kita. Then, kemudian we will handwrite it on our notebook. Kita akan menuliskannya di buku catatan. Nah, ini contoh dari yang pertama ya, yang ini nih. My friend. Kalau di sini tulisannya your friend, ya. Kalau nanti ketika bercerita, jadinya bukan your friend lagi, tapi my friend. Karena kalau di buku ini kan memerintahkan kita untuk menanyakan ke teman kita. Tapi ketika adik-adik sudah bertanya, terus sudah ditulis, terus tinggal menceritakan kepada orang lain, nah, kalian berceritanya adalah my friend. Ya. Nah, jadi aku dulu yang diceritakan. Oke, aku dulu. I usually wake up at 5 o'clock in the morning. Ya, jadi nanti yang diganti adalah bagian ini dengan aktivitas di masing-masing jam. Nah, ini adalah jamnya diganti sesuai dengan jam yang ada di kegiatan tersebut ya. Kegiatan ini ada di jam berapa. Kemudian yang bagian tadi yang your friend diubah jadi my friend ya. Nah, ini kegiatan my friend. Ya. Kegiatannya apa nanti diganti-ganti seperti tadi misalnya breakfast berarti usually have breakfast ya at, nah gitu ya, jadi tinggal diganti. Terus di sini jamnya ya, jamnya jam berapa dari teman kita melakukan kegiatan tersebut ya. Jadi nanti diisi sesuai dengan kegiatannya. Oke, yang Kak Rina kotakin itu yang diganti. Ya, ini kegiatannya, ini jamnya, lalu yang my friend, ini yang kegiatannya, ini jamnya, ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.